Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 9. Ketemu lagi dengan Bu Heni. Kita belajar matematika, matematika asik, matematika mudah, kalian pasti bisa. Hari ini kita melanjutkan materi masih di bab persamaan kuadrat bagian kelima, yaitu menentukan hasil jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat. KKM masih 65. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian menyimak video dari Ibu harap kalian dapat menentukan hasil jumlah dan kali dari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus atau formula yang lebih cepat. Nah, ini menentukan hasil jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat. Biasanya kalian kan menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Biasanya yang kalian tentukan itu X1 dan X2-nya di sini. X1 dan X2. Kalau misalkan ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Diminta akar-akar persamaan kuadratnya. Kalian cara memfaktorkan kan buka kurung, tutup kurung, seperti itu ya, sama dengan 0. Di sini X, di sini X. Kita cari dua angka yang dikalikan hasilnya 8, ya kan? Kalau dikalikan hasilnya harus 8. Kalau dijumlah hasilnya harus 6, gitu kan? Nah, perkalian 8 yaitu kita coba langsung 4 dengan 2. 4 kali 2, 8. 4 tambah 2, 6. Berarti benar nih akar-akarnya ya. Nah, berarti di sini X tambah 4 sama dengan 0. X1 sama dengan 0. Pindah ruas ke kanan jadi min 4 gitu kan. X1-nya min 4. Sedangkan dari sini yang X plus 2 sama dengan 0 sama dengan X2 sama dengan 0 dikurang 2 gitu kan. X2 sama dengan negatif 2. Nah, ini udah dapet nih X1-nya negatif 4, X2-nya negatif 2. Kalau cara agak lamanya seperti ini, kalian mencari akar-akarnya dulu, kemudian baru menghitung jumlahnya. X1 tambah X2 sama dengan X1-nya negatif 4, X2-nya negatif 2, gitu kan. Negatif 4 ditambah utang 2, negatif 6. Kemudian perkaliannya, kita kali negatif 4 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif, 4 kali 2, 8. Seperti itu. Cara prosesnya ya, cara lamanya. Menentukan jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kalau cara lamanya atau cara prosesnya itu, kalian mencari akar-akarnya dulu. Menggunakan yang 3 cara itu bisa memfaktorkan, bisa melengkapi kuadrat sempurna, bisa menggunakan rumus ABC. Udah dapat X1, udah dapat X2, baru menentukan jumlah dan kalinya. Nah, sekarang ada rumus cepatnya atau formulanya nih untuk mencari perkalian dan penjumlahan akar-akar. Nah, setelah kalian tahu rumusnya, kalian langsung aja menggunakan rumusnya ya. Nggak perlu menggunakan cara lamanya seperti ini. Nah, kalau penjumlahan bisa kalian menggunakan min B per A. Kalau perkalian langsung C per A. Ya. Kalau min B per A, kalau diterapin di sini, min B per A berarti min 6 per 1. Gitu kan, min 6. Nih, betul nih. Kemudian kali perkalian C per A. C-nya 8 per 1. 8. Ya kan? Nah, kalau masih bingung nanti Ibu jelaskan di contoh soalnya. Jadi intinya, mencari penjumlahan akar-akar menggunakan rumus min B per A, menggunakan kalau perkalian akar-akar menggunakan rumus C per A.
Dan rumus tambahan yang berhubungan dengan jumlah dan hasil kali akar-akar yaitu kalau ditanya pengurangannya, rumusnya akar D per A. D sendiri diskriminan ya, rumusnya ini. Yang kedua, kalau penjumlahan kuadrat, rumusnya X1 tambah X2 dikuadratin dikurang 2 kali X1 kali X2. Intinya menggunakan penjumlahan dan perkalian. Kalau pengurangan kuadrat, kebalikan dari penjumlahannya yang dalam kurung pengurangan, kemudian belakangnya dijumlah 2 kali X1 kali X2. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal aja ya, biar lebih jelas. Contoh soal. Jika P dan Q merupakan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 9X tambah 18 sama dengan 0, maka tentukan hasil dari penjumlahan akarnya P tambah Q, perkalian akarnya P kali Q, penjumlahan kuadratnya P kuadrat tambah Q kuadrat, dan pecahan penjumlahannya seper P tambah seper Q. Nah, kalau kayak gini kita langsung pakai rumusnya saja, nggak perlu mencari akar-akarnya ya. Nah, yang pertama kalian tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa dari persamaan kuadrat yang diketahui. Ini persamaan kuadratnya X kuadrat min 9X tambah 18 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan di depan X kuadrat ada angka 1 ya. B-nya di depan X negatif 9. C-nya konstanta 18. Sampai sini kita jawab yang A, penjumlahan akar-akarnya. Di sini misalkan akar-akarnya P dan Q ya. Jadi P tambah Q penjumlahan itu rumusnya min B per A. Kalau pakai rumus cepat, yang penting kalian tahu rumusnya, udah mudah ya. Udah tahu rumusnya, terus kalian bisa menentukan A, B, C-nya, udah insya Allah udah bisa. Min di sini tulis min, B-nya min 9, per A-nya 1. Sama dengan min kali min plus 9 bagi 1, 9. Jadi penjumlahan akar-akarnya adalah 9. Yang B, perkalian P kali Q. Rumusnya C per A. C-nya itu 18, per A-nya itu 1. 18 bagi 1, 18. Lanjut, yang C, P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 sama dengan, ada rumusnya tadi ya di slide sebelumnya, P tambah Q pangkat 2 dikurang 2 kali P kali Q. Sama dengan P tambah Q, kita lihat penjumlahannya 9 nih ya. 9 pangkat 2 dikurang 2 kali P kali Q. P kali Q itu 18. Sama dengan 9 pangkat 2, 81 dikurang 2 kali 18, 36. Hasilnya adalah 45. Seperti itu. Jadi ini akar-akarnya bisa diganti dengan huruf apa aja ya. Kalian nggak usah bingung. Intinya rumusnya menggunakan rumus yang sama. Gitu. Sekarang yang 1 per P tambah 1 per Q. Nah, penjumlahan pecahan, caranya penyebutnya harus disamakan kan? Dengan cara mengalihkan penyebutnya. P kali Q. Kita cari angka yang di atas plus. Mencari angka yang di atas kan, yang ini nih P kali Q dibagi P dikali 1 ya. Kita cari P kali Q dibagi P. Huruf yang sama kita coret P sama P, tinggal Q. Berarti Q dikali 1 tetap Q. Ini Q ya, bukan 2, tapi Q. Kemudian yang belakang, gantian P kali Q dibagi Q. Hasilnya adalah, Q-nya kita coret, hasilnya P. P dikali 1, P.
gitu kan. Nah, sama dengan Q tambah P, bisa kita tulis, kita balik P tambah Q per bawahnya P kali Q. Sama dengan P tambah Q, kita cari P tambah Q yang ini kan, 9. Per P kali Q, 18. 9 per 18. Masih bisa kita perkecil, sama-sama bagi 9. 9 bagi 9, 1. 18 bagi 9, 2. Hasilnya 1 per 2. Seperti itu. Jadi intinya kalian harus bisa menentukan A, B, C, kemudian tahu rumus dari penjumlahan dan perkalian. Gitu. Rumusnya sudah tetap, penjumlahan itu min B per A, perkalian C per A. Selanjutnya pengembangannya, ini rumusnya ya, sudah Ibu kasih di slide sebelumnya. Seperti itu. Dan akar-akarnya bisa diganti dengan huruf yang lain, kalian nggak usah bingung. Biasanya kan cuma X1 dan X2. Nah ini bisa kita ganti dengan huruf yang lain. Di sini misalkan P dan Q, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, kalau kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu atau diulang lagi video pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan barusan. Jika sudah kalian catat sampai contoh soal nomor 1, selanjutnya kalian coba kerjakan latihannya. Ada 2 soal. Nah ini. Soal nomor 1, akar-akarnya misalkan M dan N. Soal nomor 2, akar-akarnya A dan B. Yang ditanyakan sama ya, jadi rumusnya sama. Nggak usah bingung. Gitu. Oke, selamat mengerjakan catatan dan latihannya. Jika sudah, dikumpulkan ke GCR tepat waktu. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Heni. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.